anak-anak generasi muda, adik-adik saya. Ini saya yang saya tidak melihat ini, belum ada ibu-ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah bahwa saya sudah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Lohayong ini dalam keadaan sehat walafiat. Memang kalau mau dibilang Solor ini sudah sekian kali saya selalu bolak-balik, Bapak. Sebab saya tidak mau bilang kalah, saya sukses yang tertunda di tahun 2017, saya lalu melakukan evaluasi mengapa saya kalah. Ternyata salah satu faktornya saya orang yang paling datang terlambat di bumi Flores Timur kita ini untuk memperkenalkan diri. Partai-partai memang sudah tutup waktu itu semua. Sehingga akhirnya ya saya masuk dari 6 pasangan. Ya syukur saya masih bisa dapat nomor urut yang ketiga. 23 ribuan lebih yang mendukung saya. Untuk Pulau Solor ini Pak Yos nih pemenangnya. Untuk Pulau Solor ya. Nomor urut 2 saya baru yang lain. Di Flores Timur Daratan saya nomor urut 1. Tapi di Adonara yang agak terganggu karena ya biasa kita lihat orang lain minggu tenang, ada yang lain bukan minggu tenang tapi huru hara ke sana sini, sehingga warna merah, warna biru juga berkeliaran. Nah itulah, sehingga saya sudah tahu, saya sudah masuk juga Adonara. Mereka menyampaikan kepada saya Bapak punya suara itu di gunting dan lain sebagainya. Maka salah satu yang membuat saya tadi tidak menang yaitu terlambat datang. Jiwa wirausaha, sehingga inilah yang harus perlu ditularkan kepada adik-adik muda kita, bahwa jangan hanya kita berpangku tangan kalau tidak ada PNS, tidak jadi guru honor, kontra dan sebagainya, lalu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini tidak boleh. Kita tidak bisa buat baik, apalagi kita mengikuti dengan seksama. Saya di sana walaupun jauh, saya ikuti perkembangan kita pada era yang lalu. Kenapa bisa ada sekda ditangkap masuk penjara? Begitu juga ada kepala dinas, begitu juga ada bendahara, begitu juga ada pengusaha, ada yang sekarang barusan terjadi lagi, ya kan kita sedih. Ada orang yang harus menggantungkan diri, ada orang yang harus meninggalkan istri dan anaknya masuk penjara dan diberhentikan dari PNS. Ini menyedihkan. Belum lagi kita bicara mengenai proyek-proyek yang tidak selesai dengan baik, alias mangkrak. Saya baru beberapa bulan yang lalu, sebelum saya masuk di Lowokluo, saya singgah itu dulu. Ini yang bilang Breum Center itu macam mana sih? Jadi saya masuk, naik sampai ke Lowolere bersama dengan Pak siapa itu yang mantan ketua DPRD, Pak Mikel Betawi, itu tim saya, ketua tim pemenangan. Jadi, aduh ternyata belasan miliar yang dipakai untuk itu hanya berupa cut and fill. Artinya bukit itu dipotong, lalu baru harus dihamburkan, talut harus ditinggikan dan sebagainya. Belum bisa kita katakan sebuah lapangan karena belum cukup. Apalagi gedung-gedungnya tidak ada. Saya terkejut, kok bisa demikian belasan miliar habis. Dan itu ternyata KPK waktu datang, pejabat sekda mengatakan, ditanya bagaimana ini keadaan status ini. Ini adalah zona merah. Zona merah berarti tidak boleh ada pembangunan di tempat itu. Tetapi ini terjadi. Sehingga saya bilang ini rusak. Saya lihat itu tinggi sekali. Itu kalau terjadi bencana, hancur. Desa Lowolere dan sebagainya, kelurahan Lowolere, hancur. Saya pergi ke Solo, saya sudah masuk Otan dan segala macam sana. Merungge punya kebun, habis. Di Adonara juga demikian. Bubu Atagamu saya sudah masuk, ya. Lalu saya lihat juga. Saya bilang ini berarti salah perencanaan dan juga salah urus sampai begitu. Nah inilah yang membuat saya lalu berpikir, merenung, kalau begitu kita harus membuat satu flow tim baru. Sehingga Bapak Mama mereka bisa lihat di situ, ya, di visi misi saya dan program, mengapa saya canangkan flow tim baru. Flow tim baru yang bagaimana? Flow tim baru yang sejahtera dan bermartabat.